Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Isolation and Characterization of Lactic Acid Bacteria from Legume Soaking Water of Tempe Production, yang berarti isolasi dan karakterisasi bakteri asam laktat dari air rendaman kacang-kacangan pada produksi tempe. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama ada A. Maulana, yang kedua ada Ainur Aini, yang ketiga saya sendiri yaitu Delima Nurcayati Fazrin. Sebagian besar makanan fermentasi tradisional Indonesia merupakan hasil fermentasi spontan yang melibatkan bakteri asam laktat yang terdapat secara alami pada bahan baku dan lingkungan. Keterlibatan bakteri asam laktat dalam makanan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sebagai kultur starter untuk fermentasi makanan, sebagai pengawet bio, dan sebagai komponen makanan probiotik. Peran bakteri asam laktat itu dalam makanan fermentasi, pertama menghasilkan rasa, aroma, tekstur yang lebih baik, meningkatkan nilai gizi, keamanan, dan beberapa senyawa fungsional. Kemampuannya dalam menurunkan pH dapat membuat produk yang lebih stabil dengan masa simpan yang lebih lama. Lee dan Bechet melaporkan bahwa fermentasi susu kacang dengan bakteri asam laktat menghilangkan heksanal, yaitu senyawa yang bertanggung jawab atas rasa beni yang tidak diinginkan dalam susu kacang. Kemampuan bakteri asam laktat untuk tumbuh pada susu kacang-kacangan menunjukkan bahwa mereka dapat memanfaatkan karbohidrat yang ada pada susu kacang-kacangan. Pisol mengisolasi berbagai jenis bakteri asam laktat dari setiap tahapan produksi tempe. Biasanya kan tempe terbuat di kedelai, namun di beberapa daerah Indonesia, tempe juga bisa dibuat dari kacang-kacangan yang lain, seperti kacang lima putih, kacang lima merah, dan kacang beludru. Bisa jadi, air rendaman kacang-kacangan tersebut mengandung bakteri asam laktat. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat dari air rendaman kacang-kacangan pada berbagai produksi tempe tradisional dan untuk mengetahui kemampuannya dalam menumbuhkan dan menghasilkan asam pada susu kacang jack atau kacang koro pedang. Adapun bahan dan metodenya, yang pertama yaitu pengumpulan sampel, di mana 5 sampel air ini direndam kacang-kacangan, dikumpulkan dari 5 produksi tempe lokal yang berbeda di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Indonesia seperti yang berada di tabel di bawah ini ya. Nah, sampel air rendam legum diambil secara aseptik dan dimasukkan ke dalam botol kaca steril, lalu dibawa ke laboratorium dengan menggunakan apa? Menggunakan kantong insulasi termal dengan gel es. Nah, setiap sampel ini diukur apanya? Diukur pH-nya dan jumlah balnya dicacah segera setelah tiba di laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu isolasi bal. Jadi tiap 10 ml sampel ditambahkan secara aseptik ke dalam 90 ml larutan natrium klorida 0,85%. Nah, serangkaian pengenceran menggunakan larutan natrium klorida 0,85% dilakukan. Kemudian 1 ml dari 3 seri pengenceran terakhir dari masing-masing sampel diinokulasi ke dalam agar deman Rogosa Sarpe dengan penambahan 0,5 kalsium karbonat dan 0,5 L-cysteine hidroklorida menggunakan tuang. Setelah agar MRS didapatkan, cawan Petri dimasukkan ke dalam kantong plastik. Terus di resleting dengan kunci ganda dengan posisi terbalik. Koloni bakteri yang membentuk zona bening diambil dan dimurnikan menggunakan apa? Menggunakan serangkaian pengenceran dan teknik pelat tuang dengan metode inkubasi yang sama. Koloni tunggal yang diperoleh dimurnikan dengan metode yang sama. Kemudian isolasat dapat diamati dengan melihat keseragaman bentuk koloni dan bentuk sel bakteri pada mikroskop. Ketiga yaitu identifikasi bal. Identifikasi bal dilakukan berdasarkan morfologi dan karakteristik biokimia. Nah, sel gram positif ini diidentifikasikan dengan berwarna biru ungu, sedangkan yang negatif berwarna merah. Jika pertumbuhan bakteri tepat pada titik inokulasi, dianggap bakteri non-motil. Tetapi jika koloni menyebar keluar dari titik inokulasi, maka bakteri tersebut bersifat motil. Kemampuan pertumbuhan bakteri ditandakan dengan apa? Dengan peningkatan absorbansi kultur bakteri hingga lebih dari 1,00 pada 24 dan 48 jam yang kemudian diberi tanda.
lab homo fermentatif terpilih yang dapat tumbuh di MRS board dengan pH 4,4 kemudian diidentifikasikan lebih lanjut menggunakan kit API 50CH dan 50CHL berdasarkan metode instruksi pabrik. Yang terakhir, yang keempat, uji pertumbuhan dan produksi asam bal terpilih pada susu kacang polong. 4 bal homo fermentatif terpilih yang dapat tumbuh pada pH 4,4 diuji kemampuannya untuk tumbuh dan menghasilkan asam dalam susu kacang polong. Susu kacang polong pasteurisasi diinokulasi dengan 1% masing-masing 18 jam bal. Terpilih dan diinkubasi pada suhu berapa? Suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. pH air, rendaman legum dan pH media fermentasi diukur menggunakan pH meter. Populasi bakteri asam laktat dicacah dengan metode pengenceran dan tuang pada agar MRS dengan 0,5 derajat CaCO3 dan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius setelah 48 jam. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, isolasi dan pemurnian bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat diisolasi dari air rendaman pada produksi tempe menggunakan bahan baku kedelai, kacang lima putih, kacang lima merah, dan kacang bludru dari 5 tempat berbeda dengan kode KKN, KKP, GKM, WGK, dan WGB, masing-masing seperti yang diilustrasikan pada tabel berikut. pH sampel air rendaman berkisar antara 4,6 sampai 5,89. Nilai pH terendah terdapat pada air rendaman kedelai sebesar 4,6 dan yang tertinggi diperoleh dari air rendaman kacang bludru. Jumlah bakteri asam laktat dalam rentang air perendaman dari 2,2 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter dalam kacang bludru berendam air untuk 6,2 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter dalam air perendaman kedelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara jumlah bakteri asam laktat dengan nilai pH. Jumlah bakteri asam laktat tertinggi dan nilai pH terendah terdapat pada air perendaman kedelai, sedangkan jumlah bakteri asam laktat terendah dan nilai pH tertinggi terdapat pada air rendaman kacang bludru. Serupa dengan hasil yang dilaporkan oleh Pisol dan kawan-kawan, dengan jumlah bakteri asam laktat pada hari ke-1, air perendaman kedelai berkisar antara 7,35 sampai 7,56 log CFU per mililiter, sedangkan Amalia dan kawan-kawan menemukan bahwa jumlah sel dalam air rendaman kedelai dalam proses pembuatan tempe adalah 9,17 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter. Keberadaan bakteri asam laktat pada air rendaman sangat penting karena pertumbuhan dan aktivitas metabolisme bakteri asam laktat menghasilkan asam dan menurunkan pH air rendaman. Kondisi asam ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang kedua, identifikasi bakteri asam laktat. 29 isolat gram positif, non-motil, dan katalase negatif dengan 26 isolat berbentuk batang dan hanya 3 isolat merupakan kokus. Berdasarkan kemampuan menghasilkan gas dari glukosa, 17 isolat dan 12 isolat masing-masing diklasifikasikan sebagai bakteri asam laktat heterofermentatif dan homofermentatif. Pisol dan kawan-kawan mengisolasi 16 bakteri asam laktat dari berbagai tahap produksi tempe dan menemukan Lactobacillus heterofermentatif dominan di setiap tahap produksi tempe. Homofermentatif bakteri asam laktat lebih cocok sebagai kultur starter untuk fermentasi susu dan susu non-susu karena mereka menghasilkan bakteri asam laktat dan tidak menghasilkan gas. Oleh karena itu, bakteri asam laktat homofermentatif diuji sifat fisiologisnya seperti kemampuannya untuk tumbuh pada berbagai suhu, pH, dan salinitas. Sifat fisiologis bakteri asam laktat homofermentatif dapat dilihat pada tabel berikut. Semua isolat bakteri asam laktat tidak dapat tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius dan pH 9,6.
hanya bakteri asam laktat dari genus Aerococcus, Enterococcus, dan Tetragenococcus yang dapat tumbuh pada pH 9,6. Karena isolat bakteri asam laktat akan digunakan sebagai biakan starter untuk fermentasi susu kacang nangka, maka dipilih bakteri asam laktat yang dapat tumbuh pada pH 4,4 untuk dipelajari lebih lanjut. 4 isolat yaitu KKNB1, WGK3, WGK4, dan WGK5 dapat tumbuh pada pH 4,4. Keempat isolat tersebut berbentuk batang. Isolat KKNB1 tidak dapat tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius dan tumbuh baik pada suhu 45 derajat Celcius, serta tidak tumbuh pada salinitas 6,5%. 3 isolat lainnya dapat tumbuh pada suhu 20-40 derajat Celcius dan salinitas 6,5%. Dari uji identifikasi API-KIT ditemukan bahwa isolat KKNB1 terdapat kesamaan 31,3% Lactobacillus delbrueckii spp lacti 1. Kemiripan yang rendah tersebut disebabkan isolat KKNB1 tidak mampu mengasamkan media uji laktosa. Berdasarkan API 50CH dan 50CH LKIT test, berdasarkan API KIT, semua isolat terpilih dapat memfermentasi glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang merupakan gula yang terdapat pada kacang nangka. Di antara isolat lainnya, isolat WGK3 dan WGK5 memiliki keunggulan dapat menggunakan rapinosa. Kedua isolat tersebut kemungkinan memiliki aktivitas galaktosidase. Rapinose adalah sejenis oligosakarida yang terkandung dalam kacang nangka dan kacang-kacang lainnya. Kandungan rapinose mentah dan matang dalam kacang nangka masing-masing 1,51 dan 0,50 gram atau 100 gram. Yang ketiga, kemampuan bakteri asam laktat terpilih untuk tumbuh dan menghasilkan asam pada susu kacang nangka. Semua isolat mampu tumbuh pada susu kacang nangka pada suhu 37 derajat Celcius, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Jumlah sel Lactobacillus sp yang layak KKNB1 meningkat sekitar 1,76 log siklus setelah 24 jam inkubasi, sedangkan yang lain meningkat sekitar 1,07 ke 1,30 siklus log. Semua isolat terpilih juga mampu menghasilkan asam yang ditunjukkan dengan penurunan pH menjadi 5,02 ke 5,20 selama fermentasi susu kacang nangka dari pH awal 6,50. Bisa jadi isolat tersebut dapat memanfaatkan sumber karbon dan nutrisi lain yang terdapat pada susu kacang nangka untuk pertumbuhannya. Ada beberapa gula dalam biji kacang nangka seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, dan oligosakarida, termasuk rapinosa, stakiose, dan perbaskose. Berdasarkan uji API 50CH, hanya Lactobacillus plantarum WGK3 dan Lactobacillus plantarum WGK4 yang dapat memanfaatkan rapinose. Ada beberapa gula dalam biji kacang nangka seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, dan oligosakarida, termasuk rapinosa, stakiose, dan perbaskose. Berdasarkan uji API 50CH, hanya Lactobacillus plantarum WGK3 dan Lactobacillus plantarum WGK4 yang dapat memanfaatkan rapinose. Penelitian ini, 29 bakteri asam laktat berhasil diisolasi dari air rendaman kacang-kacangan dalam berbagai produksi tempe. Berdasarkan ciri morfologi, 26 isolat merupakan batang dan sisanya berbentuk kokus. 12 bakteri asam laktat yang termasuk jenis homofermentatif ditunjukkan dengan tidak adanya produksi gas. 4 bakteri asam laktat homofermentatif yang dapat tumbuh pada pH 4,4 dapat tumbuh pada susu kacang jack. 2 isolat teridentifikasi sebagai Lactobacillus plantarum dan satu lagi sebagai Lactobacillus sp dan Lactobacillus paracasei. Mereka dapat tumbuh pada susu kacang jack atau kacang koro pedang dan menghasilkan asam yang ditunjukkan dengan penurunan pH setelah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Adapun pembagian tugasnya, yang pertama ada Ainur ini sebagai pemateri pertama merapikan terjemahan jurnal dan menyatukan PPT. Yang kedua ada Amaulana sebagai pemateri terakhir menerjemahkan jurnal mencari jurnal. Yang ketiga, yang terakhir ada Delima Nurjayati Fazrin sebagai pemateri kedua konsultasi jurnal dan menyatukan video. Cukup sekian yang kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.